Ada satu hadis kata Nabi, la tusyaddur rihal ila salah satu masajid. Tidaklah boleh kamu bepergian sebelum ke 3 tempat dulu. Kita nggak bisa mengedepankan, tapi kan aku pusing Ustadz, pengen refreshing, suntuk banget di rumah. Nggak bisa begitu. Gitu. Mau nggak mau, kita sudah punya suami, kita sudah punya anak-anak. Buat aku selalu memujamu, mencintaimu seperti kau mencintaiku. Buat aku selalu mengingatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Daromios YouTube channel, masih ngobras bersama Ustadz Hilman Fauzi, ngobrolin mengenai pergaulan dalam rumah tangga. Jadi ada bedanya single, jomblo, sama udah menikah. Pergaulannya banyak adab, banyak batasan yang harus kita ketahuin. Ilmunya, nah sekarang dengerin. Kalau ketinggalan, nonton episode sebelumnya. Nah, sekarang ngomongin tentang vacation nih, Tat. Kan kita liburan nanti kalau udah pandemi, alhamdulillah, amin, kita bisa kembali berlibur gitu ya, Tat ya. Kadang-kadang kan banyak nih perkumpulan ibu-ibu. Nggak tahu deh kalau bapak-bapak agak jarang. Biasanya ibu-ibu. Kalau bapak-bapak tuh biasanya kayak hobi, mereka riding bareng. Cuma sama cowok-cowok gitu ya, gitu. Nah kalau cewek beda lagi kesenangannya, hobinya. Traveling yuk, kita ke Bangkok atau kita ke Singapura, jalan-jalannya. Tapi cewek-cewek nih, nggak bawa anak, nggak bawa suami gitu. Nah dalam adat Islam tuh sebaiknya gimana sih, Tat? Apakah suami boleh membiarkan istrinya vacation, keluar negeri atau keluar kota, hanya perempuan-perempuan aja tanpa ada lawan jenis? Begitupun sebaliknya, perempuan bolehkah membiarkan suaminya traveling atau apapun kegiatan hobinya dengan cowok-cowok doang, nggak ada lawan jenis? Nah ini gimana nih, Tat? Iya, bicara tentang traveling gitu ya, vacation, itu sesuatu yang dibolehkan dalam Islam, nggak masalah. Bahkan dalam Al-Quran juga Allah memerintahkan kita untuk melangkah sejauh mungkin gitu ya. Apalagi kalau kita punya kemampuan punya rezeki ya sah-sah saja. Tapi jika kita merujuk kepada satu hadis misalnya, ada satu hadis kata Nabi, la tusyaddur rihal ila salah satu masajid. Tidaklah boleh kamu bepergian sebelum ke 3 tempat dulu. Oh iya, aku pernah dengar kan? Nih. Jadi yang pertama Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjid Aqsa di Palestina. Jadi setidaknya tiga tempat ini harus kita jalani dulu. Kalau mau bicara liburannya ini kita masih bicara liburannya. Dan berarti kan dalam hadis ini juga kita bisa melihat baginda Rasul tidak mempermasalahkan kita untuk liburan gitu ya. Rihlah namanya. Silakan saja. Nah berkaitan dengan liburan suami istri yang beda-beda. Kembali kepada prinsip yang pertama tadi. Selama dia liburan, misalnya dia pastikan dia mengabaikan kewajiban utamanya atau tidak. Misalnya Kak Maisha nih mau pergi liburan, ninggalin anak-anak, ninggalin suami. Tanyakan dulu ke suaminya, bersedia atau tidak? Bolehkah aku pergi atau tidak? Terus anak-anak juga sama, apalagi kalau sudah punya anak-anak ya. Kita nggak bisa mengedepankan, tapi kan aku pusing Ustadz, pengen refreshing, suntuk banget di rumah. Nggak bisa begitu. Gitu. Mau nggak mau, kita sudah punya suami, kita sudah punya anak-anak. Jangan sampai yang tadinya liburan itu niatnya baik, tapi malah mendatangkan sesuatu yang buruk karena kita melepaskan kewajiban kita. Gitu. Itu poin pertama. Jadi pastikan suami kita mengizinkan. Anak-anak kita juga sudah aman, sudah kita penuhi kewajibannya gitu ya. Nah, kemudian dia berangkat bersama teman-temannya. Ketika dia berjalan dengan teman-temannya, dia juga harus kemudian menjaga etikanya sebagai perempuan. Sebagai istri. Jadi sebagai perempuan ya tentu di hadapan Allah dengan menggunakan pakaian-pakaian terbaik yang disesuaikan oleh syariat. Yang kedua juga dia harus menjaga dirinya sebagai seorang istri yang punya kehormatan, yang dalam hal ini dia sudah dimiliki oleh suaminya.
berarti ketika di sana ya mohon maaf ya, walaupun perempuan-perempuan semua kan kadang-kadang ada aja kan. Iya, kita ke tempat ini yuk, cowoknya cakep-cakep loh, gitu, cuci mata gitu ya. Betul. Jadi bab-bab itu harus benar-benar dijaga banget ya. Harus benar-benar dikuatkan di antara kita semua. Atau ke klub yuk gitu, ya kan? Mumpung nggak ada suami. Gitu ya. Malah kalau bisa sama suami tuh dikasih itinerary-nya kemana aja. Iya, dikasih tahu jadwal. Jamnya ini ke sini, hari ini ke sini, biar suami juga plong gitu. Jadi menanamkan kepercayaan juga. Nah, dan yang sering kali mohon maaf ya, kalau sudah berkumpul sama teman-teman perempuan gitu ya, kita sering bocor kan? Bocor. Sering ngobrol hal-hal yang tidak penting, kemudian dihadirkan. Dan ujungnya menceritakan aib lagi. Kalau bukan aib pasangannya, aib orang lain. Iya. Gibah lah, gitu kan, gosip gitu kan. Jadi vacationnya dihabiskan dengan ngegosip. Biasanya begitu ya. Biasanya begitu. Katanya sih begitu ya. Makanya jadikan liburan itu sebagai cara kita mendapatkan pahala ya, dengan mentadaburi begitu banyaknya nikmat yang Allah hadirkan dengan alam ini. Kalau di dalamnya ada pergaulan yang kurang pas gitu ya, apalagi ngomongin orang, gitu ya, mencari kesalahan orang, kemudian juga prasangka buruk ke orang, itu yang harus dihindari gitu. Karena nggak baik lah. Nah sama dengan suami juga kalau misalnya dia riding bareng teman-teman cowok gitu ya, segala macam. Sepedahan sekarang lagi ngehits kan. Hobi itu kan sah-sah saja ya, boleh-boleh saja silahkan. Tapi pastikan bahwa dia sudah mencukupi kebutuhan keluarganya. Jangan sampai karena ego hobinya dia mengedepankan apa yang kemudian dia inginkan, dia menelantarkan apa yang menjadi kewajiban di rumah tangga. Iya, istrinya kurang perhatian, ngobrolnya jadi berkurang gara-gara sepedaan melulu misalnya, atau motor-motoran melulu gitu ya, Tat. Dan juga jaga pandangan kita. Jaga pandangan. Gitu. Karena kalau udah keluar ketemu sama teman-teman cowok mungkin akan ada hal-hal lebih bocor lagi dari cewek-cewek ngumpul, Tat. Makanya kalau terbersit gitu ya, sesuatu yang buruk dari satu circle pertemanan itu, ya lebih baik dihindari lah. Iya betul, jadi memilih balik lagi ya Tat, yang episode yang sebelumnya kita udah bahas nih ya, Romeo and Juliet, bahwa penting sekali kita memilih pergaulan, memilih teman, seleksi. Jadi nggak apa-apa kita milih-milih karena kualitas kita dan juga kualitas diri kita tergantung dari siapa teman kita. Betul. Makanya kalau mau bicara liburan, kalau saya menganjurkan, kenapa tidak pasangan rumah tangga itu memiliki quality time untuk berlibur bersama. Itu jauh lebih jauh lebih bisa menguatkan keadaan rumah tangga kita. Lebih solid ya. Lebih solid. Lebih bonding. Benar. Makanya kayak misalnya kayak Mas Baby, Kameisha yang sudah berbelas tahun, dia belasan tahun menikah, itu harus ada satu momen kita tuh kayak bulan madu lagi gitu. Iya, kita pergi berdua aja gitu ya. Maksudnya anak-anak mungkin dengan pembantunya di rumah, kita berangkat aja kemana gitu ya. Untuk menguatkan recharge cinta yang boleh jadi selama ini kan karena sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan anak-anak, itu menjadi sulit untuk bisa dihadirkan. Makanya saya sepakat dengan bahasa yang paling penting itu quality time, not quantity time. Bukan seberapa sering kamu ketemu, tapi seberapa berkualitas pertemuan yang kamu hadirkan. Mungkin kamu tidak sering ketemu karena masing-masing sibuk misalnya, masing-masing bekerja dan segala macam. Tapi percayalah, gimana caranya sekali ketemu benar-benar jadi kekuatan di antara kalian berdua gitu ya, di antara pasangan rumah tangga yang bisa saling menguatkan. Benar. Makanya daripada kita scheduling vacation dengan teman-teman kita, kenapa enggak kita scheduling jalan-jalan dengan pasangan kita? Udah mah nge-refresh buat kita, udah mah jadi pahala ibadah juga buat kita, ya kan? Ditambah satu sisi lain itu bisa menguatkan rumah tangga kita. Makanya ada yang bilang, kok rumah tangganya banyak masalah? Boleh jadi jawabannya satu, kurang piknik kan? Kurang piknik, bahasa netizen. Kurang piknik ya, say. Kurang jalan-jalan, kurang piknik. Kurang piknik. Ya, nah terutama mungkin yang tadi tuh, 3 tempat tadi. Iya, 3 itu ya. Kalau kita ada rezeki umroh bareng. Iya, benar. Kalau rezekinya mungkin bertambah lagi haji. Amin ya Allah. Kemudian bisa juga mengunjungi peradaban negara-negara peradaban Islam. Itu kan banyak banget. Banyak. Termasuk juga
kalau mau bicara wisata Indonesia juga banyak sih sebenarnya. Iya betul. Tapi kalau dijalaninya dengan pasangan kita itu akan jauh lebih keren. Banget. Makanya yang bikin jalan-jalan itu membahagiakan, bukan kemananya, tapi dengan siapanya. Betul, tuh sayang. Makanya ajak-ajak aku sering piknik. Tapi jangan ngomongin anak lu anakmu lagi ngapain ya? Anakmu lagi ngapain? Iya berdua ya. Ya kesempatan berdua kita ya? berdua ini loh, umroh berdua. Iya sih. Berdua, iya umroh doang berduanya. Tapi kalau kita cuma vacation doang berdua nggak pernah dong, Pak. Aku emang nggak bisa ninggalin anak. Dia nggak bisa ninggalin anak, Tat. Dikit-dikit. Tapi begitu umroh memang aku serve enak lah pokoknya. Perjalanannya memang aku pengen bulan madunya tuh sana berdua. Amin. Gitu. Mudah-mudahan. Kita ke sana nih. Ke Taif. Enak banget, dingin kayak Eropa. Masya Allah enak banget sih. Ya mudah-mudahan Romeo and Juliet yang ada di rumah juga dapat rezeki banyak. Bisa vacation bareng pasangannya, bondingnya dapat, romantismenya dapat, pahalanya dapat. Tuhan bantu hamba-Mu agar aku bisa menjadi manusia yang berserah kepadamu. Buat aku selalu memujamu, mencintaimu seperti kau mencintaiku. Buat aku selalu